Yogyakarta memiliki banyak hasil kebudayaan dan juga kesenian, seperti pakaian adat Jawa, tari-tarian, serta hasil kerajinan, seperti pusaka keris yang menjadi ciri khas Jawa. Keris secara turun-temurun merupakan hasil kreasi dari nenek moyang kita sedari dulu. Sejarah mencatat bahwa keris turut mewarnai fragmen peristiwa di masa lampau. Pada tahun 2005, keris resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi yang masih dirawat dan tetap dilestarikan. Konon siapa saja yang menginjakan kakinya di Yogyakarta tidak akan pernah bisa melupakan keramahan warganya dan juga beragam budayanya. Dan juga pastinya banyak sekali yang dapat dieksplor di Yogyakarta. Kali ini saya akan mengunjungi salah seorang empu yang katanya keturunan Majapahit. Penasaran perjalanan saya seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Pemirsa UCTV, saat ini saya sedang berada di Desa Gatak, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Dan kali ini juga saya akan menjumpai seorang pembuat keris sekaligus generasi dari Empu Majapahit. Nah, saya juga penasaran sekali ingin langsung bertemu dengan generasi Empu Majapahit tersebut. Ikuti perjalanan saya hari ini. Let's go. Adalah senjata tikam golongan belati yang kedua sisi ujungnya runcing dan juga tajam. Keris mempunyai banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan juga tengah. Bentuk keris sangatlah khas, yakni berbentuk tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor. Selamat pagi. Selamat pagi. Betul ini rumahnya Bapak Sungkowo? Ya betul. Monggo silahkan masuk. Halo Bapak, mohon izin ya Pak ya. Ya, mari silahkan duduk Mbak. Ada Pak, perkenalkan saya Dini. Oh, saya Kowo ini. Iya, kebetulan saya dari tim temurunnya UCTV Pak. Oh iya, ya. Saya mendengar Bapak ini adalah seorang pembuat keris, betul ya Pak ya? Ya betul. Betul. Boleh ya Pak ya kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Oh monggo silahkan. Saya juga pengen tahu sedikit banyak tentang keris nih Pak. Oh iya, ya. Ini Bapak boleh tolong diceritakan ya sih Pak untuk keris ini sendiri awal mulanya bagaimana nih Pak? Ya tentang sejarah keris itu ya awal mulanya waktu abad ke-14 itu mulai ada yang namanya keris. Ya sekitar zaman budaya perunggu atau dongsong. Itu awal mulanya yaitu dari kerajaan Kediri
Dari kerajaan Kediri. Itu awal mulanya, kemudian ke Singosari, Mojopahit, kemudian ke Blambangan, Tuban, Sendang Sedayu, kemudian ke Pajang, Wajang, Madura, kemudian ke Sultan Agung, Mataram Sultan Agung, Mataram Mamangkurat, kemudian Pakubuwono, Hamengkubuwono, dan di sini Ngento-ento. Awal mulanya dari itu. Jadi memang sejarahnya juga cukup lumayan panjang Iya, ya Pak dari, ya? iya, itu. Dari abad ke-14 sampai sekarang. Dari abad ke-14 Iya. sampai dengan sekarang? Iya. Oke, nah saya juga kebetulan mendengar Bapak sendiri ini juga merupakan generasi dari Empu Majapahit, betul Pak? Oh iya, betul lah. Itu bisa dilihat dari silsilah keturunan dari Empu Majapahit akhir sampai tempat sampai saya sekarang. Oke, mungkin bisa tolong dijelaskan Pak nanti ininya, Oh iya, silsilahnya ya? Ya, monggo. Oke. Oke, jadi Nah, ini bisa saya tunjukkan ini awal dari keturunan Empu dari Mojopahit. dari Majapahit. Yaitu Majapahit pertama yaitu Empu Temenggung Supondrio, kemudian Kiai Empu Joko Supo yang dapat itu dari Pangeran Sedayu. Pangeran Sedayu. Ya, kemudian dari Tuban Kiai Empu Supanom. Baik. Kemudian yang Tuban kedua Kiai Empu Sekti Lanang. Oke. Kemudian ke Mataram. Mataram. Nyai Panjang Mas, ini istri dari Pangeran Panjang Mas. Kemudian Mataram yang kedua keturunannya Kiai Empu Jindeamo, itu yang Semare di daerah Imogiri, makam raja-raja itu. Kemudian yang turunannya lagi ke Mataram ketiga yaitu Empu Supoyang. Kiai Empu Supoyang. Ya, dari Supoyang kemudian pindah ke Kartosuro. Kartosuro. Ya, Kartosuro, kemudian dari Kiai Empu Entoyang. Ini yang Kartosuro. Kemudian Kartosuro kedua yaitu Mas Ayu Kaudarsih yang istri Pangeran. Ini siapa ya? Hangohi. Ya, itu. Ngabri ya. Kemudian dari Kartosuro ke Surakarta. Ke Surakarta. Itu 700. Rajanya itu Mangkubuwono pertama ke Ambar Ketawang, dulu belum ada keraton. Betul. Yang empunya ke Ngento-ento ini. Jadi Nyai Badur ini istri Kiai Empu Badur. yang ke Ngento-ento. Kemudian Kiai Empu Kertoyudo. Ke bawahnya dulu nanti Jenggalan itu juga wilayah Ngento-ento, jadi ini semuanya Satu wilayah. satu wilayah Ngento-ento. Teman-teman masih Ya, ini, dengan Jenggalan. nah ini sudah turun temurun sampai mbah saya ini Empu Supowinangun itu gambungnya itu Supowinangun. Kemudian punya anak sebenarnya ada 6 cuma tinggal ditulis 4, yang putri tidak ditulis. Ini yang Empu Yoso Pangarto yang bertempat di Blitar dekat Progo itu. Jadi ini Pak Di Genyo, Pak Retno Sukoyo, dan Pak Cino Harumbrojo yang jadi Empu dua ini. Jadi ini saya turunnya di bawahnya ini, di bawah. Oke, jadi ini Pak Cino itu fotonya di sana. Itu sampai sekarang keturunan ini. dari Ya. Ki Empu. Iya, dari Empu Cino Harumbrojo itu kurang lebih seperti itu. Silsilahnya. Keturunan dari Empu ini sendiri. Iya, Pak, ya? iya itu. Oke, baik. Tadi kan Bapak juga sudah jelaskan silsilah dari keturunan Empu, tadi juga sejarah kerisnya sudah dijelaskan. Saya sekarang penasaran nih Pak, kalau untuk proses pembuatan dari keris ini sendiri seperti apa Pak? Oh ya, mari saya tunjukkan untuk prosesnya supaya lebih jelas. Kalau nggak pakai peraga itu agak sulit. Oke, Makanya mari bisa pindah ke sana yang ada peraganya. baik, siap. Kita langsung pindah untuk iya, melihat proses iya, pembuatan iya, dari keris ya Pak ya. monggo.
ini Mbak ini almarhum ayah saya, Bapak Empu Jeno Harun Brojo, yang itu mbah saya, Bapak Supo Winangun itu zaman Nabi 78 ini zaman Mangkubono yang ke-9 ini. Mangkubono yang ke-9. Iya, ini kemudian turun ke saya, habis itu ya sekarang udah zamannya HB yang ke-10. Oke, berarti langsung ke Bapak ya. Bapak ini Iya. Pak Sungkowo ini anak dari Empu Jeno Harun Brojo ya. Oke, baik Pak, ini keris-keris yang memang sudah hampir selesai ya Pak ya, sudah hampir jadi. Ya, ini nanti mau saya terangkan mengenai tentang proses pembuatan keris secara tradisional. Proses pembuatan keris secara tradisional itu awal mulanya itu dengan ya ritual, tidak langsung. Iya, ritual itu ya misalnya ada puasa, misalnya puasa 3 hari, Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon, itu lebih harinya 40, jadi mewakili puasa 40 hari cuma dilakoni 3 hari. 3 hari. Iya, ini Itu kan, ritualnya untuk jenis-jenis kerisnya ini sendiri sama atau berbeda nih Pak? ya itu kalau ritualnya ya hampir-hampir sama, Hampir cuma sama. nanti jawabnya nanti yang agak berbeda. Nah setelah itu baru kita membuat istilahnya ubur ambe. Ubur ambe kalau dulu namanya saji, sekarang ubur ambe itu dengan maksud kita membuat istilahnya sodakoh yang nanti akan diberikan kepada tetangga kanan kiri kita dengan tujuan untuk meminta doa restu agar pembuatan keris nanti bisa selamat sesuai dengan tujuannya. Baik. Dan tidak mengganggu. Itu tujuan ubur ambe, buat ubur ambe itu. Ubur ambe itu sendiri berarti Iya. ritual terlebih dahulu. Nah, iya. Setelah ritual baru kita melakukan yang namanya ubur ambe. Nah iya ubur ambe Baik. atau Setelah itu, Pak? sodakoh. Nah, setelah itu baru kita mulai. Jadi keris itu awal mulanya yaitu terdiri dari bahannya itu besi, pamor, sama baja. Besi, pamor, dan juga baja. Ini Iya. untuk bahan-bahan dari keris ini sendiri. Iya, itu pamor itu bisa dari nikel, juga bisa dari batu meteor. Nah itu Oke. bahan pamornya itu. Ada Kalau 2 dulu- tipe berarti ya Pak? Iya, pamornya itu ada dari nikel, dari batu meteor. Kalau dulu ada lagi yang dari luwu, pamor luwu Dari dari luwu. Sulawesi itu dulu. Sekarang kebanyakan cuma nikel sama batu meteor sekarang. Sekarang tentang proses pembuatan keris ya. Baik, itu Ya ini bagaimana? ini besi, di tengahnya ini pamor, di sini juga besi. Nah ini Besi, pamor, dan besi ya lagi. pamornya ditaruh di tengah. Di tengah ya pamornya. Jadi kemudian dipanaskan, yang kalau istilah tempa itu dipijer. Proses pijer atau pemanasan merupakan proses penting dalam tahapan pembuatan keris. Tidak hanya ketelitian, pembuat keris dituntut untuk sabar. Selain karena kerumitannya, pijer dilakukan dengan suhu 1400 hingga 1500 derajat Celcius untuk mendapatkan titik leleh antara besi dan pamor. Tahapan pijer secara tradisional menggunakan api yang berasal dari arang dengan pompa uap yang dihembuskan secara manual. Hal inilah yang membedakan pembuat keris secara tradisional dan modern. Ini dipukul jadi satu, nanti menyatu, akan panjang sekitar 40 cm. Panjangnya Kemudian dilipat, ditekuk, dilipat, akan menjadi 2 lapis. Ini kan 1 lapis. lapis, ya. Nanti jadi 2 lapis, ya dipanaskan lagi, nah ya pada suhu 1400 derajat lagi, panjangkan lagi ya sekitar 40 cm, lipat lagi, Dilipat lagi. akan menjadi lapis
4. 4. Tadi dari 2 langsung ke lapis 4 Ya. berarti. Seperti itu terus-menerus, panjangkan lagi, lipat 8, lipat lagi 16, 32, 64, 128, 256 lapisan pamor. Nah, ini nanti Berarti dia berlaku kelipatan ya Pak ya? iya, lipat 2 kali. Lipat 2 kali. Jadi akan terjadi seperti ini nanti. Oh, jadi dari proses 3 tadi ini sudah dipijar dan tadi berlaku kelipatan juga, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Iya, ini nanti lapisannya 256 lapisan pamor. 256. Ini nanti yang disebut saton, Saton. satuan pamor. Oh, satuan Nah, pamor. ini nanti ini yang putih-putih ini, ini yang tengah ini. Yang putih-putih ini? Nah, ini yang garis-garis ini. Ya. Ini yang di tengahnya ini, pamornya Oke, ini. jadi pamornya ini hasilnya setelah dipanaskan tadi menjadi ada ini putih-putih ini ya? Yang putih-putih garis-garis Baik, tengah baik. ini dari ini. Dari pamor. Iya. Nah, ini. Selanjutnya? Ini yang disebut saton. Saton. Ya. Kemudian dari saton dipotong kira-kira seperempat bagian. Dipotong seperempat Nah, bagian. bentuknya seperti ini. Ini untuk calon gonjo. Ini Calon untuk calon gonjo. gonjo. Ini dipotong. Dipotong seperempat. Nah, kira-kira seperempatnya. Ini untuk calon gonjo. Lanjut sisanya yang 3/4 dibuat 2 sama besar bentuk seperti trapesium atau apa itu. Oh, Nah, seperti jadi nanti. setelah dipotong ini, Ya. lalu dipotong lagi Nah, jadi berbentuk 2. trapesium. Nah, bentuknya seperti ini. Mhm. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ada. Nah, ini saton, kemudian ditambah baja. Ditambah baja Nah, baja ini taruh tengah. di tengah. Nah, ini. Berarti bajanya ditambahkan lagi ya Pak Nah, ya? iya. Tadi di awal kita sudah menggunakan baja. Belum. Setelah menjadi Tadi saton. baru besi dan sama pamor. Baik. Nah, ini tadi kan saton ini baja. Baja. Ya. Ini nanti dipanaskan. Jadi baja itu fungsinya untuk ketajaman nanti sama untuk kekuatannya itu nanti bajanya itu. Nah, kemudian dari kodokan tinggal membentuk keris, calon keris. Membentuk calon keris. Nah, ini dari ini nanti akan dibuat seperti yang nanti yang berbentuk lurus, Pak. Berbentuk lurus. Nah, nanti dari sini kalau yang bentuknya lurus ini dari seperti tinggal diilap itu dipukul, dipanaskan, dipukul kanan kiri bolak-balik. Nanti yang tepi ini nanti akan tipis, yang tengah tebel. Oke. Jadi tengah tebel, kanan kiri nanti agak tipis. Itu yang namanya dilap. Ini yang Nah, untuk yang lurus. Nah, kemudian yang untuk yang lo, ya ini dari ini sebelum dilap dibentuk lo dulu. Dibentuk Lo berapa yang akan diinginkan, cuma gitu aja. Oke. Ini memang ini kan ada beberapa bentuk nih Pak. Memang beda-beda atau ini memang adalah proses dari sini menuju ke sini gimana? Ya ini untuk yang ini cuma untuk kelanjutan aja. Oke. Nah sebenarnya lo itu ya nanti ada yang namanya lo 3, lo 5, lo 7, lo 9, lo 11, lo 13. Itu yang keris yang umum. Baik. Jadi antara lurus sampai lo 13 itu yang umum. Tapi ada yang Mentalonya tadi ada 13, ada beragam. yaitu nanti di samping permintaan juga nanti kita kalau pemesan ya misalnya itu nanti kita tanyakan tanggal lahir sama profesi. Nanti keris yang sesuai itu keris yang Mana? seperti Betul. itu kan. Misalnya untuk petani ya keris untuk petani, misalnya keris lurus dapur tilamope pamor beras utah atau kebulajer misalnya pamor beras utah itu
spesial untuk petani. Tapi nanti kalau lot 3 biasanya untuk masih anak-anak yang masih agak muda itu biasanya lot 3 dapur jangkung itu biar kemauannya itu jinangkung. Jinangkungnya maksudnya terlaksana dari dijabai dari Tuhan, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian ada lot 5, lot 7, lot 9, lot 11, lot 13 itu nanti ada fungsinya masing-masing itu. Jadi memang untuk pemesan ini sendiri dari awal ditanyakan dulu tanggal lahir dan Iya. profesinya, baru nanti Iya, itu. ditentukan kira-kira manakah keris yang lebih cocok Ya, nanti untuk pemesan. lo apa, dapur apa, lo apa, dapur apa, pamor apa. Empu Sungkowo pernah dinobatkan sebagai pewaris keterampilan dan ilmu leluhurnya. Ia mengenal keris dari kakeknya, Empu Supo Winanggung, yang juga adalah empu keris abdi dalam kepatihan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pada zaman dahulu, keris bisa menjadi senjata pada masa perang. Tapi seiring perkembangan zaman, keris menjadi lambang kewibawaan dan senjata tajam lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum memulai pembuatan sebilah keris. Dan doa, proses pelipatan besi sampai dengan finishing, sehingga keris yang dihasilkan benar-benar memiliki nilai tinggi, baik dari segi seni sampai spiritual. Setelah ritual dan tirakat dilakukan, selanjutnya akan dilakukan proses penimpaan keris, di mana bahan logam dan batu meteorit dijadikan satu dan dipanaskan dalam suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian akan dilanjutkan dengan membentuk detail keris. Untuk finishingnya ini dilakukan proses penggedriaan, yaitu proses mendetailkan sisi pinggir keris agar memiliki nilai seni tinggi. Belum selesai sampai di sini karena masih dilanjutkan proses pewarangan, yaitu mencelupkan keris ke dalam air warang yang mengandung arsenikum selama 10-15 menit untuk mengeluarkan pamor dari keris. Baru setelah selesai semuanya, keris akan dibersihkan dan diberi minyak keris yang berasal dari minyak cendana, mawar, atau 1000 bunga agar terhindar dari korosi atau karat sehingga pamor keris tetap tampak indah. Setiap keris memiliki filosofi yang berbeda-beda. Karena bagaimanapun juga, keris ini juga merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan sebagai identitas bangsa. Tidak terasa 30 menit telah berlalu, saya Ramadini Sari menemani Anda dalam program Temurun. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.